Pengertian dari sistem perkemihan adalah suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat yang masih digunakan oleh tubuh. Nah, sehingga nanti zat yang tidak dapat digunakan oleh tubuh itu nantinya itu akan dikeluarkan dari tubuh kita melalui urin atau air kemih. Nah, kemudian ada ginjal dan sistem urin. Yang pertama, ginjal. Nah, ginjal ini dibungkus oleh kapsul of kidney dan di dalamnya ada lapisan luar yang dinamakan renal cortex. Di dalamnya lagi ada lapisan medula renal. Nah, di dalam medula renal itu ada 15 pasang segitiga piramid sebagai penampung yang berisi urin. Nah, kemudian di dalamnya lagi itu ada nefron dan masuk nefron ke dalamnya lagi itu ada papila, mayor calyx dan minor calyx. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal. Ginjal itu yang menghasilkan urin. Kemudian ada ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kencing atau vesika urinaria ataupun bladder. Kemudian ada kandung kencing sebagai penampung dan ada uretra yang mengeluarkan urin dari kandung kemih. Dan di dalamnya lagi ada yang namanya papila untuk menghubungkan dari minor calyx. Nah, nanti dari 3-5 minor calyx akan bergabung menjadi satu mayor calyx. Dan di dalam piramid itu ada nefron. Nah, struktur dari pembuluh darah utama ginjal yaitu seperti ini, yang dimana yang berwarna biru itu renal vein, yang berwarna merah renal artery, dan kemudian di dalamnya lagi ada segmental artery, kemudian ada interior artery, arcuate artery, dan interlobular artery. Nah, nanti dalam ginjal ini pembuluh darah itu akan diekskresi lagi menjadi urin melalui kandung kemih. Nah, selanjutnya untuk kandung kemih dan persyarafannya itu ada kaitannya, di mana untuk persyarafan yang mensyarafi bladder adalah saraf simpatik dari lumbal kedua. Saraf parasimpatik membuat kontraksi dari bladder. Sakral 2 dan 3 nya itu ini ya, sakral 2 dan 3 membentuk saraf otonom yang membuat bladder menjadi rileks, sehingga nanti adanya keinginan seseorang itu untuk menjadikan seseorang berpikir untuk mengeluarkan air kencing. Sistem urin pada laki-laki dan perempuan. Yang perempuan memiliki struktur dari uretra yang berbeda, namun jika pada laki-laki uretranya itu lebih panjang. Kemudian di bagian tubulus nefron, dari yang pertama ginjal tadi piramid renal itu yang di dalamnya ada nefron, ada proximal tubulus, ada distal tubulus, macula densa, dan Bowman kapsul. Nah, dalam Bowman kapsul adalah proses pembungkus yang di dalamnya glomerulus, yang juga ini glomerulus itu yang ini. Nah, nantinya di glomerulus ini terjadi proses darah berubah menjadi cairan. Ginjal ini letaknya di dinding posterior, terutama di daerah lumbal, di sebelah kanan dan kiri tulang belakang yang dibungkus lapisan lemak yang tebal di belakang peritoneum. Kedudukannya itu setinggi vertebra toraks ke-12 sampai lumbal ketiga. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal yang sebelah kiri. Nah, ukuran panjangnya sekitar 6,7 sampai 5 cm, tebalnya yaitu 1,5 sampai 2,5 cm, beratnya kurang lebih 140 gram. Bentuknya itu seperti biji kacang. Sisi dalam cekung merupakan tempat masuk dan keluar pembuluh ginjal. Nah, struktur terkecil dari ginjal yaitu nefron yang terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Nah, struktur ginjal seperti tadi yang awal, bagian luar korteks dan bagian dalam ada medula, dan dalam medula itu tersusun 15, ada piramid yang di puncaknya itu ada helium.
Nah, dan berakhir ke kalis yang menghubungkan ke pelvis renal. Selain nefron, struktur ginjal berisi pembuluh darah. Jadi, arteri renalis itu cabang dari aorta abdominalis yang mengalirkan darah masuk ke ginjal dan bercabang menjadi arteriole aferen dan membentuk simpul. Nah, inilah yang disebut glomerulus. Nah, sebuah pembuluh eferen meninggalkan glomerulus dan bercabang membentuk jaringan kapiler di sekeliling tubulus ginjal. Ringkasan umum dari fungsi metabolisme yang tidak dibutuhkan tubuh, ekskresi produk sisa di metabolisme yaitu urea, kreatinin, bilirubin, dan hidrogen. Nah, ekskresi bahan kimia asing yaitu obat, toksin, pestisida, zat tambahan makanan. Sekresi adalah pengeluaran metabolisme yang masih dibutuhkan oleh jaringan lain. Nah, pengaturan keseimbangan asam basa, proses glukosa dari asam amino, dan pengendalian tekanan arteri, pengaturan ekskresi air dan elektrolit. Kapiler itu bergabung membentuk vena renalis yang membawa darah dari ginjal ke vena cava inferior. Ekskresi limbah produk di metabolisme ada urea dari protein, asam urat dari asam nukleat, kreatinin dari otot, dan bilirubin dari hemoglobin. Nah, ekskresi bahan kimia asing ada pestisida, zat tambahan makanan, toksin, dan obat lainnya. Sekresi, metabolisme, dan ekskresi hormon. Nah, hormon yang diproduksi itu di ginjal ada faktor eritropoietik ginjal, kemudian ada vitamin D dan renin. Nah, hormon di metabolisme dan diekskresi oleh ginjal sebagian besarnya pada hormon peptida. Ureter terletak di rongga abdomen dan rongga pelvis. Ureter terdiri dari dua saluran pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya sekitar kurang lebih 26-30 cm. Penampangnya 0,5 cm. Lapisan finding ureter terdiri dari jaringan fibrosa, jaringan tengah, otot polos, lapisan, dan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik yang nantinya dapat mendorong urin masuk ke kandung kemih. Ureter memiliki dua pipa, kanan dan kiri, yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Tebalnya itu kurang lebih setebal tungkau buku angsa, panjangnya itu 35-40 cm. Nah, kemudian dinding kandung kencing terdiri dari lapisan luar atau peritoneum, lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan bagian dalam. Ada 3 saluran yang menghubungkan kandung kencing, yaitu 2 ureter yang bermuara ke dalam kandung kencing dan 1 uretra yang keluar dari kandung kencing. Sifat urinaria ada 2 yang masuk dari sambungan ureter ke kandung kemih dan 1 ureter ke uretra. Kandung kencing sendiri bentuknya itu seperti buah pir, elastis seperti balon. Jadi pada saat terisi dia akan mengembang. Maksimal menampungnya sebanyak 600 ml. Jika saat dikeluarkan ia akan mengecil karena kandung kemih ini sifatnya itu tadi elastis. Daerah antara 2 lubang ureter dan 1 lubang ureter membentuk seperti segitiga yang dinamakan trigonum vesica urinaria. Pada wanita, kandung kencing terletak di antara simfisis pubis, uterus, dan vagina. Nah, dari uterus, kandung kencing dipisahkan oleh lipatan peritoneum yang membentuk suatu ruang yaitu cavum Douglas. Uretra dari kandung kemih keluar merupakan saluran membrosa sempit yang berpangkal pada kandung kemih untuk menyalurkan urin keluar tubuh. Nah, lubang tempat keluar urin disebut meatus uretra. Terdiri atas rabut otot yang melingkar, bentuknya itu seperti sfinger uretra. Nah, uretra pada pria ini berkelok-kelok membentuk seperti prostat menembus ke lapisan fibrosa ke bagian penis. Nah, digunakan sebagai pengaliran urin, sperma, dan sistem reproduksi dengan panjangnya yaitu 17-22,5 cm. Nah, kalau yang
pada wanita uretranya itu panjangnya sekitar 2,5 sampai 3,5 cm. Urin sifatnya pengeluaran 150 cc per hari, warnanya kuning bening, komposisinya ada zat nitrogen, ada zat elektrolit, ada zat natrium, ada zat toksin, dan ada hormon. Ciri-ciri urin normal, yang pertama rata-ratanya adalah satu hari itu 1-2 liter, berbeda-beda. Nah, kemudian warna bening, orange, tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam, dengan pH rata-rata yaitu 6. Pembentukan dan ekskresi urin sifatnya jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1500 cc, tergantung dari pemasukan dan faktor lainnya. Nah, warnanya bening, kuning muda. Kemudian faktor ada diet, obat, dan sebagainya. Bau, amonia, berat jenis 1015 sampai 1020, yang dimana reaksinya itu asam. Komposisi urin, air kira-kira 95-96%, benda padat 4%, yang organik seperti ureum, asam urat, kreatin, kemudian yang anorganik seperti natrium, kalium, sulfat, fosfor, terus kemudian pigmen, ada bilirubin dan urobilin, toksin, dan hormon. Nah, proses pembentukan urin sendiri itu ada 3. Yang pertama, proses filtrasi terjadi di glomerulus, yaitu terjadinya penyerapan darah. Cairan yang disaring ditampung oleh pomen yang terdiri dari glukosa, air, sodium, dan bikarbonat, dan kemudian diteruskan ke tubulus ginjal. Cairan yang disaring disebut filtrat glomerulus. Nah, yang kedua ada proses reabsorpsi, yaitu setelah disaring akan diserap kembali ke bagian yang lebih besar tempatnya, yaitu di tubulus proksimal dan di distal. Nah, akan diserap isodium dan ion bikarbonat bila diperlukan tubuh dan akan dikembalikan ke arteri kemudian ke jantung. Penyerapan sisanya dialirkan melalui papila renalis dan nantinya itu dikeluarkan dari tubulus ginjal dan dilanjutkan keluar. Proses mikturisi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Dalam hal ini melibatkan 2 tahapan. Nah, yang pertama, kandung kemih itu nantinya akan terisi secara progresif sehingga ada tegangan di dinding itu yang meningkat akhirnya melampaui nilai batas. Nah, hal ini terjadi bila tertimbun 170-230 urin. Kemudian lanjut ke tahap 2, adanya refleks saraf disebut refleks mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih tersebut. Pusat syaraf mikturisi berada di otak dan tulang belakang. Sebagian besarnya pengosongan di luar kendali. Namun pengontrolannya itu dapat dilatih. Di sini yang berpesan saraf simpatik dan saraf parasimpatiknya, di mana nanti saraf simpatik akan menghambat bladder dan gerak sphincter internanya sehingga nantinya otot destruktor akan berelaksasi, namun sphincter internanya itu akan mengecang. Nah, sebaliknya, kalau yang sistem parasimpatik nanti impulsnya bisa menyebabkan otot detrusornya itu berkontriksi, namun sphincternya itu dapat berelaksasi. Jadi, 2 saraf itu nantinya akan berkaitan dan menimbulkan seseorang untuk